Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad. Ulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan aktivitas pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Komarul Huda MKom PhD selaku dosen mata kuliah Enterprise Arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi State of the Art. Boleh next. Di mana anggota kami ini beranggotakan saya sendiri Talita Aurelia Syakira dengan NIM terakhir 023 dan rekan-rekan saya yaitu Maratus Solihah dengan NIM terakhir 011 dan juga Tiara Diba dengan NIM terakhir 017. Boleh di slide. Boleh next. Pada materi kali ini terdapat beberapa subbab, di antaranya yang pertama yaitu Enterprise Architecture and Other Governance Instruments. Yang kedua, Architecture Methods and Frameworks. Yang ketiga, Description Language. Dan yang terakhir, Service Oriented Architecture. Boleh next. Untuk materi pertama terkait dengan Enterprise Architecture and Other Governance Instrument, terdiri dari beberapa submateri. Di antaranya yang pertama yaitu manajemen strategis, yang kedua pengembangan model bisnis, yang ketiga arsitektur bisnis, yang keempat quality management, yang kelima tata kelola teknologi informasi, yang keenam pengiriman dan dukungan layanan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah implementasi teknologi informasi. Boleh next selanjutnya. Dalam model kematangan CMMI terdapat 5 tingkatan masing-masing lapisan di dasar untuk melakukan perbaikan proses yang sedang berlangsung. Yang pertama ada inisial. Inisial ini proses yang biasanya ad hoc dan kacau. Pada proses ini, organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil, sehingga keberhasilan dalam organisasi ini tergantung pada kompetensi dan relawan orang-orang di dalam organisasi, dan bukan pada pengguna proses yang terbukti. Kemudian manage. Pada proses ini, proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan dikelola dan bahwa proses direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan. Manajemen aset teknologi informasi organisasi merupakan pusat ITIL. Disinilah arsitektur perusahaan yang dikembangkan dengan baik sangat berharga, karena memberikan pemahaman yang jelas tentang aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi kepada manajemen teknologi informasi. Kemudian, define it. Define it ini proses ditandai dan dipahami dengan baik dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode yang sesuai. Standar-standar ini digunakan untuk membangun konsistensi di seluruh organisasi. Kemudian, quantitatively manage. Proses ini bertujuan untuk kuantitatif yang berkualitas dan berkinerja dengan baik. Proses ini ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, pengguna akhir, organisasi, dan pelaksana proses. Kemudian yang terakhir adalah optimizing. Yang ini merupakan proses peningkatan, baik melalui mental maupun peningkatan teknologi yang inovatif. Tujuannya untuk membuat organisasi dapat mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola perbaikan proses. Dalam hal ini, CMMI memberikan banyak pedoman untuk menilai kematangan suatu organisasi dan perbaikan yang diperlukan di berbagai area proses untuk melanjutkan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Baik, boleh next selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tiara Diba. Kepada Tiara Diba, dipersilakan.
Baik, untuk materi Enterprise Architecture and Other Governance Instrument, membahas tentang arsitektur perusahaan yang biasanya digunakan sebagai instrumen dalam mengelola operasi sehari-hari perusahaan dan pengembangan masa depan. Namun, untuk mengetahui apakah hal tersebut dengan praktik dan instrumen manajemen lain yang sudah mapan, hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan bagaimana arsitektur perusahaan diposisikan dalam konteks tata kelola perusahaan dan teknologi informasi dengan menghubungkannya sejumlah praktik dan juga standar terbaik yang terkenal secara umum dan manajemen teknologi informasi. Next selanjutnya. Berikut ini merupakan area manajemen yang relevan dengan arsitektur perusahaan. Gambar ini akan menguraikan hubungan arsitektur perusahaan dengan beberapa matrik manajemen terkenal di masing-masing bidang ini untuk menunjukkan posisi dan juga peran arsitektur perusahaan dalam konteks manajemen. Di antaranya yang pertama, strategic management, yaitu balance scorecard. Yang kedua, business model development, yaitu business model canvas. Yang ketiga, business arsitektur, yaitu BISBOK atau Biz and OBA. Yang keempat, quality management, yaitu IFQM and ISO 9001. Kemudian IT governance, yaitu COBIT, IT delivery, dan support ITIL. Dan yang terakhir, IT implementation, yaitu CMM dan juga CMMI. Boleh next selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu manajemen strategis. Balance Scorecard atau BSC merupakan sistem manajemen yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan mengimplementasikan visi dan juga strateginya. BSC ini pertama kali dikenalkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Menurutnya, fokus manajemen telah kuat pada aspek keuangan. Namun, ukuran keuangan tidak cukup untuk memandu pengembangan masa depan suatu organisasi dan harus dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, proses internal, dan juga kemampuan untuk berinovasi. BSC ini sangat penting dalam memberikan gagasan umpan balik loop ganda dengan mengukur keluaran dari proses bisnis internal dan tidak hanya memperbaiki cacat pada keluaran ini, tetapi juga mengidentifikasi dan memperbaiki penyebab cacat ini. Selain itu, umpan balik semacam itu juga harus dilembagakan untuk hasil strategi bisnis. Pengukuran kinerja dan manajemen pada kenyataannya adalah inti dari pendekatan BSC. Boleh next selanjutnya. Terdapat 4 perspektif yang disarankan oleh BSC untuk melihat perusahaan, yaitu yang pertama, perspektif pelanggan yang menanyakan bagaimana perusahaan harus tampil kepada pelanggannya dengan ukuran seperti kepuasan pelanggan. Yang kedua, perspektif keuangan yang difokuskan pada nilai bisnis yang diciptakan oleh perusahaan dengan memerlukan ukuran seperti nilai pemegang saham. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal yang melihat keefektifan dan efisiensi operasi internal perusahaan dengan memberikan perhatian khusus pada proses utama yang berorientasi pada misi. Kemudian yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang membahas kemampuan perusahaan dan individu untuk berubah dan meningkat agar hal ini sangat penting bagi organisasi yang intensif pengetahuannya. Next selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengembangan model bisnis. Kanvas model bisnis adalah template untuk membuat deskripsi tingkat tinggi dari model bisnis baru yang sudah ada. Hal ini secara konseptual berakar pada ontologi model bisnis yang dijelaskan dalam tesis Osterwalder pada tahun 2004. Slide selanjutnya. Kanvas model bisnis ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, value proposition. Bagian tengah kanvas menggambarkan produk dan layanan yang ditawarkan organisasi kepada pelanggannya yang berbeda. Kemudian, key activities. Yang hal ini menggambarkan apa yang perlu dijadikan organisasi untuk memberikan nilainya proposis. Kemudian, key research merupakan sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Selanjutnya, customer segment merupakan kelompok pelanggan tipikal yang dibedakan oleh organisasi. Kemudian, customer relationship, jenis hubungan yang dimiliki organisasi dengan pelanggannya. Kemudian, channel ini merupakan bagaimana organisasi berhubungan dengan pelanggannya. Selanjutnya, key partners
Key partners ini merupakan pihak lain yang bekerjasama dengan organisasi dalam memberikan nilai kepada pelanggannya. Kemudian cost struktur merupakan pandangan keuangan dari sarana yang digunakan oleh organisasi. Dan terakhir adalah revenue streams. Cara organisasi menghasilkan uang dari berbagai aliran pendapatan dari segmen pelanggannya. Boleh slide selanjutnya? Materi selanjutnya yaitu arsitektur bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, arsitektur bisnis itu mendapatkan audiens atau pelanggan yang meningkat dan telah memantapkan dirinya sebagai disiplin yang berbeda. Hal ini membuat sebagian perusahaan lebih berfokus pada pendekatan teknologi informasi dan upaya arsitektur perusahaannya. Arsitektur bisnis ini merupakan cetak biru perusahaan yang memberikan pemahaman umum tentang organisasi dan digunakan untuk menyelaraskan tujuan strategis dan tuntutan teknis. Kemudian arsitektur bisnis ini menyediakan abstraksi berorientasi bisnis dari perusahaan dalam ekosistemnya yang membantu menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Boleh next selanjutnya. Kemudian terdapat teknik desain umum yang digunakan dalam arsitektur bisnis. Hal ini meliputi yang pertama, menggambarkan jaringan nilai dan juga aliran nilai, kemudian mengembangkan dan meningkatkan perjalanan pelanggan, dan membuat cetak biru layanan. Next selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu manajemen mutu. Pendekatan manajemen penting lainnya adalah model keunggulan EFQM atau European Foundation for Quality Management, di mana model ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1992 sebagai kerangka kerja untuk menilai aplikasi pada The European Quality Award dan terinspirasi oleh Malcolm Baldrige, model di Amerika Serikat, dan Deming Price di Jepang. Model EFQM ini memberikan prinsip ukuran dan indikator untuk menilai kinerja suatu perusahaan dalam semua aspek. Kemudian, standar penting lainnya dalam domain manajemen mutu adalah standar IESO 9100 sampai 2000 dari organisasi internasional untuk standarisasi. Hal ini menguraikan kriteria untuk sistem manajemen berkualitas baik atau SMM. Berdasarkan kebijakan mutu dan sasaran mutu, perusahaan merancang dan mendokumentasikan SMM untuk mengontrol dan mengetahui bagaimana proses yang dilakukan pada perusahaan. Dengan persyaratan, standar mencakup segala sesuatu mulai dari bagaimana perusahaan merencanakan proses bisnisnya, hingga bagaimana ini dilakukan, diukur, dan ditingkatkan. Next selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tata kelola teknologi informasi. COBIT ini merupakan standar untuk tata kelola teknologi informasi yang awalnya diterbitkan pada tahun 1996 oleh Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi. COBIT ini adalah kerangka kerja kontrol teknologi informasi yang diterima secara internasional yang memberi organisasi praktik terbaik yang dapat membantu dalam menerapkan struktur tata kelola teknologi informasi di seluruh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah teknis. Premis dasar COBIT adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan sumber daya teknologi informasi ini perlu dikelola oleh serangkaian proses yang dikelompokkan secara alami. Boleh next selanjutnya. Terdapat 5 domain dari kerangka kerja COBIT yang bertujuan untuk pengendalian manajemen pedoman untuk satu set proses teknologi informasi. Hal ini menjadi inti dari kerangka kerja COBIT, yaitu yang pertama, mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau. Yang kedua, menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur. Yang ketiga, membangun, memperoleh, dan mengimplementasikan. Yang keempat, menyampaikan, melayani, dan mendukung. Dan yang kelima, memantau, mengevaluasi, dan menilai. Boleh next selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pengiriman dan dukungan layanan teknologi informasi. ITAL ini adalah kumpulan praktik terbaik yang secara luas dalam domain pengiriman layanan teknologi informasi.
Selama bertahun-tahun, ITIL ini telah memperoleh dukungan luas dan telah menjadi standar de facto di seluruh dunia untuk manajemen layanan teknologi informasi. Kelompok pengguna ITIL, Forum Manajemen Layanan Teknologi Informasi, secara aktif mempromosikan pertukaran informasi dan pengalaman untuk membantu penyedia layanan teknologi informasi dalam mengelola penyampaian layanan. Kemudian, ITIL ini memiliki pendekatan berorientasi proses untuk manajemen layanan ini. Hal ini memberikan kode praktik yang membantu organisasi untuk menetapkan manajemen kualitas layanan dan infrastruktur teknologi informasi mereka, di mana kualitas didefinisikan sebagai kebutuhan suatu bisnis dan kebutuhan pengguna seiring dengan perkembangannya. Boleh next selanjutnya. ITIL ini terdiri dari dua kelompok besar proses. Yang pertama, yaitu Service Delivery, yang terdiri dari manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan untuk layanan teknologi informasi, manajemen kontingensi layanan teknologi informasi, dan manajemen kapasitas. Yang kedua, Service Support, meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, meja layanan, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. Boleh slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu implementasi teknologi informasi. Model kematangan kemampuan untuk perangkat lunak juga dikenal sebagai CMM dan SWCMM. Hal ini adalah model untuk menilai kematangan proses rekayasa lunak, organisasi, dan menyediakan praktik kunci yang diperlukan organisasi untuk membantu mereka meningkatkan kematangan proses-proses di dalamnya. Pada tahun 2000, SWCMM ini ditingkatkan menjadi CMMI atau Capability Maturity Model Integration, yang membahas integrasi pengembangan perangkat lunak dengan kegiatan rekayasa lainnya, dan memperluas cakupannya untuk seluruh siklus hidup produk termasuk rekayasa sistem, produk, dan proses terintegrasi, pengembangan, dan sumber pemasok. Boleh next selanjutnya. Baik, terima kasih Aurel untuk kesempatannya. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas tentang arsitektur methods and frameworks. Yang pertama ada standar IEEE 1471 2000 ISO IEC 42010. Yang kedua ada kerangka Zechman. Yang ketiga ada The Open Group Architecture Framework. Yang keempat ada OMG's Model Driven Architecture. Dan kelima ada Other Framework. Jadi pada slide ini akan membahas tentang standar IEEE 1471 2000 ISO IEC 42010. Jadi pada tahun 2000, IEEE Computer Society menyetujui IEEE standar 1471 2000 IEEE Computer Society 2000 yang membangun dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi arsitektur sistem IEEE 1471 yang sejak itu dimasukkan ke dalam standar ISO IEC 42010 yang berfokus pada sistem perangkat lunak intensif seperti sistem informasi, sistem tertanam, dan sistem komposit dalam konteks komputasi. Standarnya menggunakan metafora arsitektur sipil untuk menggambarkan arsitektur sistem perangkat lunak. Lalu selanjutnya ada standar yang memberikan 6 praktik deskripsi arsitektur. Yang pertama itu ada dokumentasi arsitektur yang mengacu pada identifikasi, versi, dan gambaran umum tentang informasi. Lalu yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan sistem dan kekhawatiran mereka ditetapkan untuk relevan dengan arsitektur. Yang ketiga, pemilihan sudut pandang arsitektur berisi spesifikasi setiap sudut pandang yang telah dipilih untuk mengatur representasi arsitektur dan alasan pemilihannya. Yang keempat, tampilan arsitektur yang sesuai dengan sudut pandang yang dipilih. Yang kelima, konsistensi antara tampilan arsitektur. Dan yang keenam, alasan arsitektural untuk pemilihan arsitektur saat ini dari sejumlah alternatif yang dipertimbangkan. Selanjutnya ada kerangka Zechman. Jadi pada tahun 1987, John Zechman memperkenalkan
framework arsitektur perusahaan pertama dan yang paling terkenal. Meskipun pada saat itu disebut sebagai kerangka untuk arsitektur sistem informasi, kerangka kerja yang berlaku ini untuk perusahaan hanyalah merupakan kerangka yang struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengatur representasi deskriptif dari suatu perusahaan. Yang penting bagi manajemen perusahaan serta pengembangan sistem perusahaan. Keuntungan dari kerangka kerja Zeichmann adalah mudah dipahami, membahas perusahaan secara keseluruhan, didefinisikan secara independen dari alat atau metode, dan setiap masalah dapat dipetakan untuk memahami di mana mereka cocok. Ulang. Kenapa? Mau ngapain? Satu lagi. Baik, pada slide selanjutnya akan membahas tentang framework Zeichmann. Pada tahun 1987, John Zeichmann memperkenalkan kerangka kerja arsitektur perusahaan pertama yang paling terkenal. Meskipun pada saat itu disebut Framework for Architecture Information System, framework yang dibuat ini berlaku untuk perusahaan yang mengatur struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengatur representasi deskriptif dari suatu perusahaan yang penting bagi manajemen perusahaan serta pengembangan sistem perusahaan. Keuntungan dari kerangka kerja Zeichmann itu mudah dipahami, membahas perusahaan secara keseluruhan, didefinisikan secara independen, lalu setiap masalah dipetakan untuk memahami di mana mereka cocok untuk diselesaikan, lalu kalau kelemahannya itu adalah jumlah sel yang besar, lalu jumlah sel itu merupakan hambatan untuk penerapan praktis dari framework itu sendiri. Selain itu juga hubungan antar sel-sel yang berbeda tidak ditentukan dengan baik. Nah, walaupun dari kekurangan ini, kerangka Zeichmann tetap dipuji karena menyediakan kerangka kerja komprehensif pertama untuk arsitektur perusahaan dan karyanya masih digunakan secara luas. Baik, jadi pada slide ini akan membahas tentang the Zeichmann Framework. Yang terlibat itu ada planner, owner, designer, builder, dan subkontraktor. Nah, kalau misalkan planner itu akan memperhatikan tentang scope pada perusahaan, kalau misalkan owner itu akan memperhatikan enterprise model, kalau misalkan designer akan memperhatikan sistem model, kalau builder itu memperhatikan teknologi model, dan kalau misalkan subkontraktor itu memperhatikan design representation out of context. Nah, di sini itu ada hal-hal yang diperhatikan, yaitu what, how, where, who, when, dan why. Kalau what itu diperhatikan berdasarkan datanya, kalau how itu bagaimana fungsinya akan dijalankan, lalu where itu di mana networknya. Setelah itu ada who, itu tentang orang-orang yang akan mengerjakan enterprise arsitektur, lalu when itu adalah waktu pengerjaannya, dan why itu motivasi untuk membangun enterprise arsitektur itu. Baik, selanjutnya akan membahas tentang TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Nah, TOGAF ini merupakan framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. TOGAF ini berasal dari framework generik atau bersifat umum dan metodologi untuk pengembangan arsitektur teknis, kemudian berkembang menjadi framework dan metode arsitektur enterprise. Baik, selanjutnya akan membahas tentang komponen TOGAF. Ada 4 komponen dalam TOGAF. Yang pertama adalah Architecture Capability Framework. Nah, ini tuh membahas organisasi, proses, keterampilan, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada di Architecture Development Method atau ADM. Nah, framework ini menyediakan cara kerja bagi para arsitek. ADM dianggap sebagai inti dari TOGAF dan terdiri dari pendekatan siklus bertahap untuk pengembangan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada di Arsitektur Content Framework.
komponen yang menganggap arsitektur enterprise secara keseluruhan terdiri dari 4 arsitektur yang saling terkait erat, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Kalau arsitektur bisnis itu membahas tentang unit organisasi, aktor atau orang-orang yang berperan, lalu role, proses, fungsi, dan layanan bisnis. Kalau misalkan arsitektur data itu berfokus pada entitas data, kalau misalkan arsitektur aplikasi itu berfokus pada komponen aplikasi, dan arsitektur teknologi itu memperhatikan peraturan layanan dan komponen teknologi. Lalu yang keempat itu ada di enterprise continuum, yaitu komponen yang terdiri dari berbagai model referensi seperti model referensi teknis, lalu yang berbasis informasi seperti standar information based and building blocks information based. Enterprise continuum digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana arsitektur dikembangkan di seluruh kontinum mulai dari arsitektur dasar, melalui arsitektur sistem umum, dan arsitektur khusus industri, hingga arsitektur individual perusahaan sendiri. Slide selanjutnya akan membahas tentang fase-fase dalam TOGAF. Yang pertama itu adalah fase preliminary, yaitu fase yang menjelaskan persiapan atau aktivitas awal yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang akan dikembangkan. Yang kedua itu adalah fase E, yaitu arsitektur vision, yaitu merupakan fase awal dari EDM yang bertujuan untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi dan kemampuan arsitektur enterprise yang meliputi proses pengkajian kebutuhan organisasi, akan pentingnya pengembangan arsitektur enterprise, penentuan ruang lingkup yang akan dibangun, lalu identifikasi stakeholder, dan memperoleh persetujuan dari pihak manajemen untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Lalu ada fase B, yaitu bisnis arsitektur, adalah fase yang mendefinisikan kondisi awal bisnis yang berjalan saat ini, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan target arsitektur bisnis yang menjelaskan aktivitas bisnis apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi misi perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada fase C, information system arsitektur. Nah, fase ini itu mengkombinasikan arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuannya itu untuk mengembangkan target sistem informasi yang akan digunakan oleh organisasi. Fase D, yaitu teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat target arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang memperhatikan hardware dan software yang diperlukan. Lalu fase I, yaitu opportunities dan solution. Fase ini berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise, meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada B, C, dan D. Lalu fase F, yaitu migration planning. Fase ini bertujuan untuk menjelaskan rencana implikasi dari baseline menuju target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Lalu ada fase G, yaitu implementation governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Tata kelola yang dimaksud di sini adalah tata kelola organisasi, teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Lalu fase H, yaitu arsitektur change management, yaitu fase yang bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur enterprise yang dikembangkan memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan sebelumnya. Pada fase ini itu menetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru, serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Slide selanjutnya akan membahas tentang OMG's Model Driven Architecture atau MDA. MDA ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan yang terbuka dan netral terhadap vendor interoperabilitas. MDA ini dibangun di atas standar pemodelan Project Management Group, yaitu UML, Unified Modeling Language, Meta Object Facility, dan Common Warehouse Meta Model. Untuk meningkatkan tingkat abstraksi perusahaan, MDA memberikan solusi perangkat lunak yang ditentukan dengan mendefinisikan framework yang dibutuhkan oleh kumpulan standar yang menetapkan standar untuk menghasilkan kode dari model dan sebaliknya.
Pada zaman sekarang, alat pengembangan perangkat lunak berbasis MBA sudah dapat mendukung spesifikasi perangkat lunak dalam UML dan bukan bahasa pemrograman seperti Java. Slide selanjutnya akan membahas tentang level abstraksi MBA yang terdiri dari tingkatan. Yang pertama itu adalah Computation Independent Model atau CIM. CIM ini merupakan persyaratan untuk sistem dimodelkan dalam model domain atau model bisnis yang secara historis disebut computation. CIM ini menggambarkan keadaan di mana sistem akan digunakan. Hal tersebut dapat menyembunyikan informasi mengenai pengguna sistem pemrosesan data otomatis. Yang kedua adalah Platform Independent Model, yaitu PIM, yang memberikan gambaran pengoperasian sistem sambil menyembunyikan detail yang diperlukan untuk platform tertentu. Sebuah PIM akan menunjukkan bahwa bagian dari spesifikasi lengkap yang tidak berubah dari satu platform ke platform lainnya. Yang ketiga ada Platform Specific Model atau PSM, yaitu menggabungkan spesifikasi dalam PIM dengan detail yang menentukan bagaimana sistem tersebut menggunakan jenis platform tertentu. Lalu pada slide selanjutnya akan membahas tentang others framework. Jadi yang pertama itu ada DO-DAF, C4, ISR, the Command Control Communication, Computer Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. C4 ISR Architecture Framework. Jadi ini merupakan framework arsitektur C4 ISR pada tahun 1997 yang awalnya itu dikembangkan pada tahun 1996 untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam memastikan pendekatan pemersatu umum untuk perintah dinas militer dan lembaga pertahanan untuk menggambarkan berbagai arsitektur. Kemudian framework ini dinamakan Department of Defense Architecture Framework atau DO-DAF pada tahun 2003. Meskipun DO-DAF memiliki target yang agak spesifik, namun dapat diperluas ke arsitektur sistem yang lebih umum. DO-DAF melihat deskripsi arsitektur sebagai integrasi dari 3 tampilan utama, yakni tampilan operasional, sistem, dan teknis. Lalu yang kedua ada RMODP, the Reference Model for Open Distributed Processing, yaitu merupakan standar ISO ITU pada tahun 1996 yang mendefinisikan framework untuk spesifikasi arsitektur sistem terdistribusi besar. Standar ini bertujuan untuk menyediakan dukungan untuk interworking, interoperabilitas, portabilitas, dan distribusi. Maka dari itu dapat memungkinkan pembangunan sistem yang terbuka, terintegrasi, fleksibel, modular, yang dapat dikelola, lalu juga heterogen, aman, dan transparan. Baik, yang selanjutnya ada GERAM, the Generic Enterprise Reference Architecture and Methodology, merupakan konsep-konsep generik terkait perusahaan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam proyek-proyek rekayasa dan integrasi perusahaan. Konsepnya itu dapat dikategorikan menjadi konsep berorientasi manusia yang menggambarkan peran manusia sebagai bagian integral dari organisasi dan operasi perusahaan untuk mendukung manusia selama desain, konstruksi, dan perubahan perusahaan. Lalu yang kedua ada konsep berorientasi proses yang mendeskripsikan proses bisnis dari perusahaan. Lalu yang ketiga ada konsep berorientasi teknologi, yaitu mendeskripsikan teknologi pendukung yang terlibat dalam operasi perusahaan dan upaya rekayasa perusahaan. Model yang diusulkan oleh GERAM ini memiliki 3 dimensi, yaitu siklus hidup, dimensi instalasi yang memungkinkan berbagai tingkat kontrol, partikulasi, dan dimensi tampilan dengan 4 tampilan, konten model entitas tampilan, tampilan tujuan entitas, tampilan implementasi entitas, dan tampilan manifestasi entitas fisik. Lalu yang terakhir ada Nolan Norton Framework. Jadi kerangka kerja ini merupakan hasil dari proyek
proyek penelitian Nolan Norton Institute yang melibatkan 17 perusahaan besar di Belanda untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari perusahaan, ada 5 perspektif visi arsitektur perusahaan. Yang pertama itu adalah konten dan tujuan. Jadi jenis arsitektur apa yang akan dikembangkan, apa saja komponennya, dan hubungan di antara mereka, tujuan dan persyaratan apa yang ingin dimiliki arsitektur. Lalu yang kedua ada proses pengembangan arsitektur, meliputi tentang apa saja fase-fase yang berbeda dalam pengembangan arsitektur, apa urutannya, dan komponen apa yang harus ada dikembangkan di setiap fase. Yang ketiga ada operasi proses arsitektur, apa alasan perubahan, apa informasi yang dibutuhkan, dan di mana letak tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Yang keempat ada kompetensi arsitektural, yaitu tingkat keahlian apa yang harus dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan dan bagaimana untuk mengembangkannya, mengimplementasikannya, serta menggunakan arsitektur. Yang terakhir ada biaya atau manfaat, memperhatikan berapa biaya dan apa manfaat dari pengembangan arsitektur yang baru. Baik, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mar'atus Solihah. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Tiara Diba untuk kesempatannya. Nah, selanjutnya ada materi mengenai description language dengan submaterinya yang pertama integration definition for function dan kedua yaitu business process modeling notation atau BPMN, yang ketiga unified modeling language atau UML, yang keempat arsitektur description language IDL, dan yang terakhir yaitu suitability for enterprise architecture. Selanjutnya selanjutnya ini ada description language. Dalam subdomain proses bisnis dan pengembangan software telah ditemukan description language yang sesuai untuk memodelkan sebuah domain. Dalam pengembangan software, UML merupakan bahasa domain tunggal. Dalam organisasi dan pemodelan proses bisnis, telah banyak bahasa yang digunakan dan tidak ada kriteria atau standar untuk model dalam sebuah domain. Dan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pemodelan bisnis dan teknologi informasi, di antaranya yaitu integration definition for function, selanjutnya business process modeling notation atau BPMN, dan unified modeling language atau UML. Boleh di next. Slide selanjutnya ini yaitu integration definition for function atau IDEF merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat pemodelan dan analisis enterprise. Pada awalnya, bahasa ini digunakan pada organisasi militer yang kemudian dikembangkan oleh US Air Force Program for Integrated Computer Aided Manufacturing. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada metode IDEF yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada pemodelan fungsional. Pemodelan fungsional digunakan untuk memodelkan elemen yang mengontrol eksekusi suatu fungsi. Yang menjalankan fungsinya adalah aktor, dan data atau objek yang akan diproses kemudian menghasilkan output dari sebuah fungsi tersebut, dan hubungan antara fungsi bisnis atau sumber daya dan dependensi bersama. Kemudian yang kedua ada pemodelan proses, yaitu pemodelan ini merekam sebuah alur kerja proses bisnis melalui diagram alur proses. Nah, pada IDEF3 ini, terdapat alur kerja proses melalui diagram alur proses dan menunjukkan urutan tugas untuk proses yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, logika keputusan dan menggambarkan skenario yang berbeda untuk melakukan fungsi bisnis yang sama. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan analisis dan peningkatan alur kerja.
Nah, yang ketiga atau pemodelan data IDEF1X, pemodelan ini digunakan untuk membuat model data logis dan model data fisik dengan menggunakan diagram model logis serta beberapa diagram area subjek logis IDEF1X dan beberapa diagram fisik. Nah, pada metode IDEF ini ternyata dia memberikan dukungan untuk pemodelan beberapa tampilan arsitektur. Namun tidak ada mekanisme komunikasi antar model fakta bahwa mereka terisolasi menghalangi visualisasi semua model sebagai elemen yang saling terkait dari sistem arsitektur. Hal ini juga berarti bahwa peralihan antara tampilan tidak dimungkinkan. Nah, IDEF ini banyak digunakan di kalangan industri. Hal ini menunjukkan bahwa IDEF dapat memenuhi kebutuhan para pengguna dalam batas yang dapat diterima. Dan juga metode IDEF ini berfokus pada proses pengembangan dan peningkatan yang berkelanjutan. Nah, pada pemodelan fungsional atau IDEF 0 ini, terdapat 5 elemen di dalamnya yang mewakili oleh beberapa sub, yaitu ada input, output, kendala, dan juga pengendalian kegiatan dan mekanisme yang melaksanakan aktivitasnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ini ada Business Process Modeling Notation atau BPMN. BPMN dikembangkan oleh Business Process Management Initiative atau BPMI yang telah bergabung dengan Object Management Group. Standar BPMN menetapkan notasi grafis yang berfungsi sebagai dasar umum untuk berbagai pemodelan proses bisnis dan bahasa eksekusi. Tujuan utama BPMN sendiri yaitu untuk menyediakan notasi yang seragam dan untuk pemodelan proses bisnis dalam hal aktivitas dan hubungannya. Selanjutnya, nah di sini terlihat example atau contoh dari diagram BPMN. Selanjutnya ini ada Unified Modeling Language atau UML. UML adalah kombinasi yang sangat kaya dari 13 subbahasa yang masing-masing memiliki sub atau lingkupnya sendiri dari cangkupan UML yang lengkap. Dan masing-masing dengan diagram sendiri untuk memodelkan aspek tertentu dari sistem atau software. Ke-13 diagram tersebut dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama ada structure, yaitu ada package diagram, class diagram, object diagram, dan composite structure diagram. Nah, yang kedua ada behavior, yaitu use case diagram, state diagram, sequence diagram, timing diagrams, dan communication diagrams, activity diagram, dan juga interaction overview diagram. Dan yang terakhir ada implementation, yaitu terdiri dari komponen diagram dan juga deployment diagram. Oke, yang selanjutnya ada arsitektur description language atau ADL. Merupakan bahasa formal atau model konseptual untuk mendeskripsikan sebuah arsitektur software. IDL ini terbagi menjadi beberapa fokus. Yang pertama, terdapat beberapa fokus pada aspek struktural arsitektur, sementara yang lainnya lebih memperhatikan aspek dinamisnya. Nah, pada prinsipnya, konsep IDL ini cukup fleksibel untuk membuat model di beberapa domain. Namun, biasanya IDL lebih cocok untuk domain aplikasi atau untuk menggambarkan arsitektur software. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ini ada suitability for enterprise architecture. Secara umum, ada beberapa aspek di mana hampir semua bahasa ini mendapat skor rendah. Yang pertama yaitu hubungan antara domain atau tampilan tidak terdefinisi dengan baik.
Dan yang kedua, sebagian besar bahasa memiliki dasar formal yang lemah dan tidak memiliki semantik yang jelas. Dan yang terakhir, sebagian besar bahasa kehilangan visi arsitektur keseluruhan dan terbatas pada subdomain bisnis atau aplikasi dan teknologi. Oke, boleh dilanjut? Nah, ini merupakan subbab yang terakhir, yaitu Service Oriented Architecture. Nah, di Service Oriented Architecture ini terbagi menjadi dua submateri. Yang pertama, Service Oriented Technology, dan yang kedua, Relevant and Benefit for Enterprise Architecture. Boleh di next. Nah, pada slide selanjutnya ini terdapat sedikit pengertian atau konsep dari SOA. Nah, Service Oriented Architecture merupakan cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen perangkat lunak atau software terdistribusi dan heterogen, platform untuk komputasi terdistribusi. Meskipun penemuan dinamis dan interoperabilitas merupakan manfaat penting dari layanan web, fokus teknologi murni akan terlalu terbatas dan akan gagal untuk menghargai nilai dari konsep layanan yang lebih umum. SOA ini mewakili seperangkat prinsip desain yang memungkinkan unit fungsionalitas disediakan dan dikonsumsi sebagai layanan. Layanan yang menyediakan unit bisnis yang mewakili proposisi nilai dalam rantai nilai atau dalam proses bisnis. Pada dasarnya, gagasan tentang sistem atau aplikasi komponen yang memberikan layanan ke sistem lain telah benar-benar tertangkap dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi, konsep layanannya sendiri merupakan hasil pemisahan perilaku eksternal dan internal suatu sistem. Dengan demikian, konsep layanan harus bersifat mandiri dan memiliki tujuan yang jelas dari perspektif lingkungannya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada Service Oriented Technology. Layanan web adalah kumpulan besar standar industri yang dikembangkan dan dikelola oleh organisasi seperti W3C, UNCIFACT, OMG, dan The Open Group, dan OASIS. Oke, perkembangan paralel dalam orientasi layanan adalah kemampuan untuk mengakses sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, seperti daya komputasi, kapasitas penyimpanan, perangkat, dan aplikasi sebagai layanan melalui internet. Penyedia kemampuan komputasi dan penyimpanan komoditas melalui internet ini secara kolektif disebut dengan cloud computing, dengan software as service, platform as service, dan infrastruktur as service sebagai kategori penting. Nah, di beberapa vendor, alat menyadari pentingnya mengintegrasikan manajemen layanan teknologi informasi secara real-time dengan proses bisnis operasional dan layanan pelanggan. Dan mereka juga menyediakan alat yang menyebarkan peristiwa di tingkat teknologi informasi untuk memproses pemilik dan pelanggan, atau sebaliknya. Laporan masalah dari pengguna dan pelanggan dapat disebarkan ke tingkat layanan teknologi informasi. Integrasi tersebut harus menawarkan keselarasan bisnis teknologi informasi operasional yang memberikan wawasan mengenai kinerja dan tingkat layanan secara real-time. Oke, slide selanjutnya ini merupakan materi yang terakhir, yaitu relevansi dan manfaat untuk arsitektur perusahaan. Orang-orang mungkin bertanya, mengapa kita harus fokus pada layanan untuk merancang perusahaan dan dukungan teknologi informasi? Dan apa yang membuat konsep layanan begitu menarik untuk praktik arsitektur perusahaan?
Nah, alasannya yang pertama, ada fakta yang menyebutkan bahwa konsep layanan digunakan dan dipahami dalam domain yang berbeda yang membentuk sebuah perusahaan. Dalam menggunakan konsep layanan, bisnis dan orang-orang TI memiliki bahasa yang dapat dipahami secara bersama dan memfasilitasi komunikasi mereka. Dan yang kedua, orientasi layanan memiliki efek positif pada sejumlah pembeda utama di pasar kompetitif saat ini dan masa depan, yaitu interoperabilitas, fleksibilitas, efektivitas biaya, dan kekuatan inovasi. Tentu saja, layanan web dan standar berbasis XML terbuka yang menyertai dan digembor-gemborkan untuk memberikan interoperabilitas sejati pada tingkat teknologi informasi. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin materi tersebut adalah materi penutup dalam bab State of Art di mata kuliah Arsitektur Enterprise ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.